Chen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, kepada ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita absen, tolong kondisikan kelasnya. Jika ada sampah, tolong dibersihkan. Tempat sedang. Sudah? Baik, kita absen dulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Penti Agustina, Hadir, Bu. Witri Novaliana, Hadir, Bu. Eliza Atika Putri, Hadir, Bu. Sisti Rahmiati, Hadir, Bu. Tita Agustiana. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingat kembali materi kita minggu lalu, yaitu terkait kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa-apa saja kegiatan ekonomi? Saya, Bu. Baik, kepada Sisi, Ibu persilahkan. Kegiatan ekonomi ada 3 kegiatan, yaitu 1. Kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan suatu barang. Contohnya pabrik tekstil yang setiap hari menghasilkan kain. 2. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 3. Kegiatan konsumsi adalah sebagai pemakai barang hasil produksi. Baik, kasih aplaus kepada Sisi. Terima kasih kepada Sisi masih mengingat materi pembelajaran minggu kemarin. Baik, sebelum kita... Oh ya, ada yang tahu materi kita minggu ini tentang apa? Ya, salah satunya yaitu permintaan. Materi kita hari ini ada 4 poin, yaitu permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada hal yang ingin Ibu sampaikan, yaitu mengenai bahwa setelah dan selama mengikuti proses pembelajaran, Ananda diharapkan untuk dapat menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, tolong didengarkan Sisi. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Serta yang ketiga, menganalisis fungsi pasar dan harga pasar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baik, kita akan memasuki materi pembelajaran hari ini, yang mana salah satu dari teman kalian tadi sudah menyebutkan salah satu poin penting dari materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Karena dia ada 4 poin, jadi Ibu akan menjelaskan sesuai urutan. Yang pertama yaitu mengenai permintaan. Ada yang tahu apa permintaan? Tidak ada, kan Anda semua membaca buku di rumah tadi malam? Tidak. Baik, jika tidak, Ibu akan menjelaskan secara umum materi kita hari ini. Namun setelah Ibu menjelaskan nanti, kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Paham? Paham. Baik, yang dimaksud dengan permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli oleh suatu masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Permintaan ini
permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu harga barang. Mengapa harga barang ini bisa mempengaruhi permintaan? Karena jika harga barang itu naik, maka permintaan akan berkurang. Namun, jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Paham? Faktor yang kedua yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang mana selera masyarakat itu berbeda. Jelasnya kita tahu kan, jika kita melihat kita mau membeli baju itu bagus namun agak sedikit mahal dari toko yang lain, otomatis kita akan memilih baju yang pertama kan? Ya, jadi selera masyarakat ini mempengaruhi dari permintaan. Yang ketiga yaitu pendapatan. Yang ketiga yaitu pendapatan masyarakat. Ada yang tahu mengapa pendapatan masyarakat bisa mempengaruhi permintaan? Ada yang tahu? Ya. Pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi permintaan karena jika pendapatan masyarakat itu rata-rata naik, maka jumlah permintaan barang akan bertambah. Baik, terkait faktor permintaan itu dulu. Wendy, tolong waktu ibu aku kapan? Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu penawaran. Baik, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual barang dan jasa. Penawaran ini juga mempunyai faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu biaya produksi. Yang kedua, harapan laba. Baik, ibu akan menampilkan foto supaya Anda semua bisa memahami. Nampak? Nampak, Bu. Ini adalah contoh foto dari permintaan, yang mana tabel yang pertama menunjukkan harga dan permintaan terhadap wortel. Bisa dipahami? Bisa. Yang gambar yang di bawah yaitu kurva permintaan. Ada nampak? Nampak. Baik, kita masuk foto yang kedua, yaitu terkait dengan penawaran yang baru saja ibu jelaskan. Tabel ini menunjukkan harga dan jumlah penawaran per butir telur. Ini harga per butir, ini jumlah yang ditawarkan. Nampak? Nampak. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, setelah kita melihat beberapa contoh foto dari penawaran dan permintaan, ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu harga. Ada yang tahu apa itu harga? Ada yang pernah membeli
baik itu pena, buku, atau perlengkapan alat tulis lainnya, setelah menerima barang, apa kegiatan yang dilakukan? Membayarkan, Bu. Selain membayarkan, Memberikan uang. Memberikan. ada yang jadi, kan kita udah menerima barang nih. Nah, setelah itu kita memberikan uang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan harga tersebut? Ya, Fitri. Harga adalah nilai tukar suatu barang. Kasih A+ untuk Fitri. Baik, Ibu akan menambahkan betul yang disampaikan oleh teman kita Fitri. Harga itu yaitu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Paham? Paham, Bu. Jika paham, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pasar. Siapa yang pernah ke pasar? Nah, semua pastinya kan? Begitu ikut ibu, ayah. Siapa yang bisa memberitahukan ibu bagaimana gambaran pasar? Ya, ramai. Apalagi? Banyak orang jualan. Apalagi? Untuk membeli baju. Ya, benar sekali. Jadi, kan teman-teman udah membantu nih. Gambaran pasar itu seperti banyak orang, tempat orang berjualan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pasar? Ya, Sisi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Sisi. Ya, betul yang dikatakan oleh Sisi. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Ini ada satu foto lagi mengenai pasar. Ini contoh kegiatan transaksi pasar. Nampak? Baik. Karena Ibu telah menjelaskan materi kita pada pagi hari ini secara umum, jadi sesuai dengan perkataan Ibu di awal tadi, Ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 2 kelompok. Ibu akan membagi sesuai aksen. Kelompok pertama yaitu Weti Agustina dengan Sisti Rahmiati. Kelompok kedua yaitu Witri Novariana, Tita Agustiani, dan Feliza Atika. Tolong duduk per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Ibu memegang 2 kertas terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Ini pembahasan kelompok 1. Ini pembahasan kelompok 2. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Selamat berdiskusi. Sudah? Baik, ketua kelompok, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan, siapa? Sisti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai permintaan dan penawaran serta faktor yang mempengaruhinya. Adapun pengertian dari permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga faktor yang mempengaruhinya. Kelompok 2, tolong dengarkan.
Harga barang itu sendiri, satu harga barang itu sendiri, dua harga barang lain yang terkait, tiga tingkat pendapatan, empat selera masyarakat, lima jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu penawaran yang merupakan kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu serta keadaan tertentu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu satu harga, dua biaya produksi, tiga tingkat teknologi, empat jumlah produsen, lima faktor alam. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk siswi. Kita lanjut perwakilan kelompok 2, silakan ke depan presentasikan, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami terkait pasar dan harga serta fungsinya. Saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan pasar dan harga. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu membeli dan menjual barang dan jasa atau sumber daya ekonomi serta faktor-faktor produksi lainnya. Adapun fungsi pasar yaitu sebagai tempat menempatkan nilai, mengorganisasi produksi, mendistribusi produksi, penyelenggaraan jasa serta menyediakan barang dan jasa. Pasar mempunyai peran sebagai fasilitator untuk mengelola tabungan dan mutasi. Selanjutnya, harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya, atau sejumlah uang yang konsumen untuk mendapatkan manfaat suatu produksi. Fungsi harga menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang. Untuk membantu aktivitas transaksi. 3. Penetapan harga yang tertetap. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Baiklah, itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi, Ibu ingin menanyakan dari masing-masing anggota kelompok mengenai 4 materi pembahasan diskusi tadi, yaitu penawaran, permintaan, harga, dan pasar. Baik, Ibu akan bertanya satu persatu. Kepada Feliza, Ibu akan bertanya, boleh dijelaskan menggunakan bahasa sendiri. Yang penting, Ananda memahami materi kita pada hari ini. Ibu akan bertanya apa yang dimaksud dengan harga. Harga adalah nilai bukan suatu barang. Bagus sekali. Kasih aplaus untuk Feliza. Baik, Ibu akan bertanya kepada Ananda Wenti terkait permintaan. Apakah Ananda Wenti tahu apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat, Bu. Bagus sekali. Kasih aplaus untuk Wenti. Baik, soal yang ketiga Ibu akan bertanya kepada kita, yaitu mengenai pasar. Apa itu pasar kita? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Oke sekali. Pertanyaan terakhir yaitu Sisi, Ibu akan bertanya mengenai satu lagi tadi penawaran kan? Ibu akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan penawaran. Penawaran adalah kegiatan tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Oke, bagus sekali. Baik, jawaban Ananda semua sudah benar dan bagus. Berarti Ananda sudah memahami materi kita pada hari ini. Baik, di sini Ibu hanya ingin menambahkan mengenai permintaan dan penawaran. Betul sekali yang sudah dijelaskan oleh Wenti bahwa permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh suatu masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Dan permintaan ini
ada faktor yang mempengaruhi seperti harga barang, selera masyarakat, dan pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu penawaran. Betul yang disampaikan oleh saudara Sisti bahwa penawaran adalah kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Namun dalam penawaran ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu biaya produksi, faktor-faktor ekonomi, dan teknologi. Baik, itu saja tambahan dari Ibu tentang materi kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas diskusinya. Tolong kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini, Ananda semua ada yang bisa menyimpulkan terkait penawaran, permintaan, harga, dan pasar? Bu, silakan Fitri. Penawaran adalah kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Harga adalah nilai tukar suatu barang. Baik, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Fitri dan Ibu kita semua. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Sebelum menutup materi pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk Ananda semua pada halaman 243. Kan ada soal. Ananda buat di buku latihan dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Paham? Untuk materi hari ini sudah mengerti? Baik, kita sudah di pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu keluar dulu. Selamat makan siang.